adalah dengan Khomeini, karena dia diketahui sejak dia remaja selama 50 tahun dia bergerak, dia tidak tinggal sholat malamnya. Nah, kalau saya ingin katakan, ini sebenarnya harus kita lakukan proses verifikasi, karena kemudian ternyata memang mereka adalah Syiah. Untuk Syiah ini kita tidak bahas, yang jelas kita tidak ikut ke sana. Nah, gerakan ini bermunculan dengan dua formula. Yang pertama, gerakan remaja masjid. Ya, mudah-mudahan pengantar saya ini nanti membuat teman-teman bisa memahami bahwa kita kembali merajut sejarah yang pernah tertidur sedikit. Yang kedua adalah gerakan lembaga dakwah kampus. Yang mungkin di kelompok sekolah itu ada yang namanya Rohis. Nah, motornya itu sebenarnya ada tiga. Satu, kalau untuk generasi pemula namanya PII, namanya IPM, namanya IPNU atau IPNU atau IPPNU. Yang jadi motor besarnya ini, yang mesin bulldozer ini. Kenapa? Karena PII ini ada sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 4 bulan 5 tahun 1947. Ini adalah organisasi yatim piatu gitu. Dia tidak punya bapak, nggak punya emak, makanya biasanya mengambil keputusan itu. Nah, kalau IPM kan ditegur mau dia, itu ditegur mau. Tetapi catatan sejarah, setiap yang mau merebut posisi IPM, kalau itu saya kurang paham, tapi mungkin nggak jauh berbeda. Biasanya mereka akan ikut latihan kader di PI dulu. Oke, saya cukupkan. Remaja masjid dulu dikenal motornya, namanya Toto Kasmara. Ya, ini menurut hemat saya ini merupakan penjelasan yang mungkin teman-teman nggak akan dapatkan di banyak kesempatan. Nah, di antara Toto Kasmara muncul juga namanya Jimli Asidiki, ya, yang pernah menjadi ketua MK. Dan yang paling terkenal memang Toto Kasmara. Nah, lembaga dakwah kampus itu dikenal lah yang namanya Imaduddin Abdurrahim. Ya, mudah-mudahan ini tercatat dengan baik buat teman-teman yang mau mencatat. Bang Imad ini adalah Dr. Imaduddin Abdurrahim, adalah dosen di ITB. Dia adalah penggerak daripada gerakan. Nah, dengan kekuatan ini sebetulnya motornya nanti akan berjumpa dengan teman-teman HMI, teman-teman GFNI, walaupun dia tidak semuanya Islam, tapi tidak berjuang untuk Islam, tapi banyak yang Islam. Terus PMII, IMM, walaupun IMM dari dulu nggak pernah jelas ini kelaminnya gitu ya. Ya, karena IMM ini didirikan dalam rangka mengantisipasi kalau HMI dibubarkan pada tahun 1963. Nah, jadi yang jelas gerakan remaja masjid itu dimotori oleh beliau berdua dan teman-temannya tentu. Dan jangan marah, di antara titisan berikutnya namanya Ali Mukhtar Ngabalin. Ya. Ali Mukhtar Ngabalin adalah salah satu rombongan ini. Nah, kalau saya mungkin boleh dibilang dengan Ali Mukhtar sebetulnya cukup dekat secara perjalanan hidup, tetapi saya lebih dikenal sebagai tokoh PII, karena saya PII ini ketua umum komisariat, ketua umum daerah, ketua umum Jakarta. Dan saya formatur PBPI Muktamar tahun 1995. Saya aktif sejak tahun 82, ikut pengkaderan tahun 84. Jadi kegiatan ke depan kita lihat bahwa remaja masjid mengalami kemunduran yang serius tahun 1996. Nah, untuk gerakan Rohis LDK ini dibunuh oleh rezim, nggak tahu siapa yang punya mau, tahun 2006. Jadi artinya kemunculan kita memang kemunculan yang memang betul-betul tidak mudah, ya. Gerakan subuh milenial ini saya berharap bisa mengetuk pintu masjid-masjid. Kata-kata PI teman-teman, saya harus katakan di sini bertemunya ini bertemu dengan sangat cantik sekali gitu, ya. Jadi kalau kita mau lihat siapa orang yang pernah muncul sebagai kader PI, yaitu Letnan Jenderal Z. A. Maulani, Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya, Amin Rais. Ya. Jadi kalau Anda mau tahu saya sebagai kader PI itu gimana caranya? Ya. Jadi dulu pertemuan anak NU, anak Muhammadiyah itu biasa. Jadi kalau lagi sholat ada yang baca qunut biasa. Jadi bahasanya gini,
Kalau sholat gaya Muhammadiyah, habis salam lantas jalan. Kalau makan gaya NU, makan dulu. Ya, kalau hukum ketat pakai persis, jadi itu kira-kira dulu gojekannya begitu. Nah, buat teman-teman, jadi hari ini saya ingin bicara yang pojok itu. Kenapa? Gerakan-gerakan ini sekarang boleh dibilang memang meninggal dunia, almarhum semua. Karena remaja muslim hari ini telah kehilangan jantung hati, telah kehilangan energi, kehilangan kabel, kehilangan jantung, dan kehilangan fungsi-fungsi sel-sel darahnya. Nah, untuk rohis, ini memang biang keladinya disampaikan oleh seorang profesor doktor guru besar dari UIN. Ya, saya nggak berani nyebut nama, khawatir sini ada ponakannya. Apa kata dia? Kegiatan rohis SMP dan SMA semuanya adalah dalam rangka untuk mencetak para teroris. Karena kalimat itu disebut terbuka di televisi, mengakibatkan semua sekolah SMP dan SMA negeri, SMA swasta, SMA umum, nggak ada yang berani membiarkan eksisnya rohis. Tapi saya tahu mesti ada yang bantah. Rohis memang ada, tapi rohis yang ada itu lebih bersifat pelajaran bahasa, pelajaran agama yang diselenggarakan di musola. Itu namanya rohis. Karena kalau rohis kita dulu kan tidak gitu. Kalau yang zaman ada Mas Canggi dan kawan-kawan. Ya. Kemarin dengan Pak Anies saya sudah bisik. Ya. Pak Anies, saya mohon izin, saya tidak akan dekat-dekat dengan Anda dalam jangka yang jauh. Terus saya bilang, kami akan mempersiapkan subuh gabungan remaja se-Jawa Tengah 1 juta orang. Kaget dia kan? Tapi Anda nanti harus datang. Ya. Dia langsung diem aja gitu. Karena saya ketemu di mana, mungkin ketemu juga dengan Bu Anies segala macam di hotel. Kemudian saya datang di Jogja, kemarin juga langsung ketemu, sempat kita ngobrol sebentar. Kalau di Solo dia tanya, Bang Alfian ada apa di sini? Jadi saya ngapain katanya di Solo? Saya lagi main-main dengan Pak Anwar. Nah, jadi para teman-teman semua, jadi intinya gerakan kita, perbincangan kita sedang membincangkan Quo Vadis, GSM. Jadi kita tidak akan pernah mengabaikan keberadaan yang lain-lain. Karena bagaimanapun dalam teori organisasi modern, kelembagaan resmi itu jadi beban. Strukturnya lah, plenonya lah, rapat lengkap lah, kelamaan. Nah, kita mungkin, ya, karena dalam teori globalisasi itu komunitas kadang-kadang lebih efektif. Tapi kita tidak bisa mengabaikan kelembagaan Muhammadiyah, kelembagaan NU, Persis, dan kelembagaan berbadan hukum tetap. Jadi GSMI ini diharapkan buat teman-teman, saya tetap akan berusaha segera mungkin untuk melakukan penegasan tentang legal standing. Karena kasus seperti Dapur Solo, ya. Dapur Solo ini kan sudah terkenal, tapi tahu-tahu muncul Dapur Solo Nyonya Swan. Jakarta itu banyak sekali. Itu kita sempat diputur itu secara hukum. Ya, memang makanya GSMI cepat bikin ini juga, karena saya lihat sudah banyak yang ikut indus manis gitu ya. Ini juga ya, makanya buat teman-teman, nanti Mas Canggi akan ngobrol dikit atau mengatakan soal daurah kita ya. Mungkin ada daurah yang sengaja dibuat, dia bukan GSMI murni, tetapi bagian daripada akar kebersamaan kita dalam bentuk-bentuk yang mungkin kamar kecil lah. Kalau GSMI ini kan kamar nasional, ini mungkin kamar kongko lah gitu. Nah, jadi intinya kalau dengan judul penyampaian itu Quo Vadis GSMI, ya, kita mau kemana? Saya menyebut angka 10 juta. Nah, ini mudah-mudahan yang 1 juta diurus oleh Mas Canggi dan kawan-kawan. Selebihnya saya akan coba sapu dari ujung Merak sampai Priangan Timur, Priangan Barat, Lampung nanti sampai Aceh, ya. Kecuali nanti yang berasal dari sana bisa langsung ketemu saya. Nah, kalau Kalimantan, saya ada satu junior saya dari Hamas dulu, Ustadz Nasir. Untuk yang di luar Jawa, yang mau ikut nanti bilang bisik-bisik aja. Yang lain-lainnya kita atur. Nah, mau kemana kita? Nah, untuk itu maka tidak ada pilihan bahwa kita harus jadi dulu. Nah, maka buat ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Indra dan kawan-kawan kita yang usianya 40-50 tahun ke atas, harus berhitung bahwa kita sedang mengantarkan anak-anak kita, adik-adik kita ke medan perang. Ya, teman-teman, ini harus dipahami, kita sedang mengarah kepada sebuah proxy war.
perang yang begitu berat dan pertempuran yang sebenarnya sedang terjadi setiap detik. Cuman pemahaman kita. Jadi kalau kita ikuti apa tuh, ada polisi yang Kristen itu apa namanya, yang analisis the New World Order-nya bagus. Oh iya. Dharma Parengkun. Nah, ya kan? Yeah. Jadi buat teman-teman menyimak apa yang disampaikan oleh Mardigu Wawik, Dharma Parengkun atau Raha Kundini, ya, analis militer perempuan itu sebenarnya juga bagian dari kebiasaan kita. Di samping kita pasti baca Quran. Kita harus lihat Quran, kita harus tanya, tapi kita juga bisa simak Budi Karabani, kita juga bisa simak beberapa diskusi-diskusi intens, sehingga gerakan-gerakan kita ke depan menjadi gerakan yang punya landasan gerak kesejarahan. Nah, untuk ini kita akan membahas nanti setelah kita makan malam, ya, yang dimakan nasi bukan malam ya, dimakan. Jadi kita makan. Intinya kita bergerak bukan tanpa dasar historis, bukan tanpa dasar background, tidak berangkat dari ambisi pribadi si Alfian, ya. Supaya yang sudah hadir dan pernah ikut mengerti bahwa kita tidak boleh lagi setengah langkah, ya. Karena pertarungan terus bergerak. Kalau Anda ikuti bagaimana Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus, itu mereka sudah siap sekitar 200.000 pasukan bersenjata, pemuda-pemuda gereja di Indonesia. Kelompok Syiah itu kelompok pasdaran, ya. Jadi saya bilang sebenarnya saya menguasai semua gerakan-gerakan itu secara detail, tapi kan saya harus lebih punya brand. Kalau saya semuanya terlalu pedagang kaki lima yang jual banyak kan. Oke, segitu dulu pengantar sudah disampaikan. Buat teman-teman yang sudah terhidang bisa dinikmati. Saya mohon izin Mas Candi, mungkin saya jangan ikut makan nih, tahu nih udah mulai nggak muat lagi celana saya. Oke, silakan mungkin yang dimulai dari adik-adik yang sebelah sana. Langsung aja. Langsung makan. Emang ini tadi ngisi? Apa Lady First itu, Bu? Aja jangan tunggu-tungguan makan. Ya, Bu Marfuah itu langsung sana, Bu. Diajarin buat Marfuah. Atau ibu-ibu duluan deh. Lady First. Lady First. Ibu-ibu karena nggak banyak duluan ini. Nanti dihabisin nanti. Sama Mas Iwan nanti. Mas Iwan ya. bikin kangen saya makanya. Saya kaget ya. Alhamdulillah. Karanganyar, Wonogiri, Boyolali. Nah, saya pikir di sini ada Mas Ibnu ada mau pamit dan jam 8:30. Saya berharap perbincangan kita mengalami satu konstruksi proses, ya. Saya adalah penganut falsafah proses. Kalau buah makan di pohon, tak perlu kau jual dan menjajakan harga tinggi-tinggi, karena orang berani bayar mahal. Ya, siapa orang tahu durian yang jatuh karena makan di pohon, disebut harga berapa orang berebut beli. Zaman sekarang ini, terutama di kalangan anak-anak remaja, ya, tidak begitu. Satu tadi pagi saya ngisi kuliah subuh di Palu, di Masjid Al-Huda. Ketika tadi ada Pak Anwar ya, Bu Marfuah ya, kan Bu Marfuah sendiri kan, anak yang 5 itu hilang semua. Jadi itu sebagai tanda kalau saya tantang mereka bertanya, daripada ntar keseluruhannya nggak bisa, ini kabur. Itu fatal. Seperti Bu Marfuah bisa lihat. Begitu. Tapi bapak-bapak yang hadir di tengah itu sudah bersiap untuk berkumpul di sekitar situ, jumlahnya yang belum ketahuan. Buat yang lain pada malam ini kita akan stop setelah terdengar azan Isya. Setelah itu baru kita masuk pembahasan dengan tema besar Hadis KSMI dengan semangat kita untuk mengolah 10 juta remaja. Dan saya minta secara kalkulatif buat adik-adik mahasiswa ini mungkin nanti perlu memegang frame kerja-kerja membangun, ya. Dan saya pikir saya tidak ada keraguan kalau melihat dari kemarin kerjasama kita yang begitu serius. Saya kembalikan kepada konsep proses. Akhirnya saya tidak boleh lagi terlalu
sombong pasti nggak boleh sombong, tapi juga nggak boleh merasa minder. Karena ada secara manusiawi orang kan, saya nggak bisa, saya ini pendatang baru. Jadi Solo ini biasanya ketika subuh gabungan subuh remaja ini digulirkan, sebetulnya saya mendapat tekanan-tekanan yang tidak langsung. Ya, sampai itu kan orang pendatang baru ngapain gini-gini. Ya tapi kalau saya nggak berbuat, kalian juga nggak berbuat, itu kan jadi persoalan lagi kan. Nah jadi untuk itu saya ingin bahasa kita, bahasa kita. Jadi pertemuan malam ini kata kuncinya adalah kita memang ingin meminta kapan laporan GSG 2 ini selesai. Ya. Karena kalau tidak punya pikiran laporan, kita nggak punya contoh bagaimana ikrar remaja masjid misalnya. Terus apa-apa yang bisa kita kabarkan kepada publik. Ya. Nah, intinya pada malam ini semua teman-teman siap-siap dengan ide-idenya. Kita akan berhenti nanti di saat waktunya jam 9 karena di sini tutup jam 9. Kemarin kita harus setengah 10 ya. Iya. Terus ya juga anak-anak. Ya kemarin itu bukan ini karena kemarin kita juga punya kumpulan-kumpulan kumpul gitu ya. Nah buat teman-teman, saya pikir waktu sudah saya untuk dengar azan yang sudah bakal wudhunya silakan berwudhu. Mungkin bagian depan ini bisa digeser. Nanti saya minta imamnya kalau tidak ada yang kacamata ya ini hanya kalian imam. Dan saya orangnya juga saja kalau ada yang bagus ya imam. Oke, silakan yang sudah batang bisa berwudhu untuk coba masih lebih periksa masih nanti kita geser dikit ini dimajukan karena perempuannya agak banyak Mundur. jadi kalau kita bareng-bareng Pelan-pelan.